Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Angelika Devi, absen 2 dari kelas 12 MIPA 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutasi. Yang pertama kita akan mempelajari apa itu pengertian mutasi. Di poin pertama, mutasi yaitu adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik pada kromosom atau DNA. Bisa mengakibatkan kerusakan maupun perubahan lainnya pada makhluk hidup yang mengalami mutasi. Peristiwa terjadinya mutasi sendiri disebut mutagenesis, sementara organisme yang mengalami mutasi disebut sebagai mutan. Mutasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu muncul secara bebas, bersifat menurun, dan juga jarang terjadi. Poin kedua yaitu macam-macam mutasi. Mutasi sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Kita turun ke poin berikutnya, ada mutasi gen. Mutasi gen sendiri adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada gen, yang menyebabkan adanya perubahan pada urutan basa nitrogen dalam rantai DNA. Nah, perubahan dari susunan dari basa nitrogen pada rantai DNA ini bisa menyebabkan yaitu perubahan urutan asam amino yang berdampak pada perubahan genotip maupun fenotip suatu individu. Mutasi gen sendiri beragam macamnya. Yang pertama yaitu mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Yang kedua ada mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Yang ketiga yaitu mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Dari mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen sendiri, kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama ada adisi, delesi, insersi, dan duplikasi. Sementara yang mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen ada transisi dan transversi. Kita akan mengetahui apa itu adisi, delesi, insersi, duplikasi, transversi, dan juga transisi, dan macam-macam mutasi gen lainnya pada slide berikutnya. Mutasi gen yang pertama yaitu ada adisi. Adisi sendiri atau nama lainnya itu penambahan. Nah, di sini saya memiliki contoh di sini yang telah saya ambil dari sumber yang saya dapatkan dalam memahami mutasi ini, yaitu yang pertama penambahan pada basa nitrogen di ujung rantai. Kita bisa lihat contohnya, yaitu basa nitrogen yang pertama urutannya adalah C, G, G, C, T, A, A, C. Nah, tapi di rantai yang sebelahnya terjadi penambahan basa nitrogen T pada ujungnya, yaitu menjadi TGC, GCT, AAC, sehingga mengalami perubahan dalam urutan basa nitrogen. Yang kedua yaitu delesi atau pengurangan. Pengurangan di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu pertama adanya pengurangan dalam basa nitrogen yang ada di ujung rantai, yaitu basa nitrogen C. Pada di sini contohnya adalah CGG, CTA, dan AAC. Nah, karena terjadi pengurangan atau penghilangan basa nitrogen C pada ujungnya, sehingga mengakibatkan rantainya berubah dan menjadi GGC, TAA, AC. Ketiga yaitu insersi atau penyisipan. Seperti namanya yaitu penyisipan atau insersi atau insert, itu berarti bahwa ada penyelipan basa nitrogen di tengah-tengah urutan basa nitrogen. Kita bisa lihat dari contohnya. Yang pertama yaitu sebelumnya urutan basa nitrogennya adalah CGG, CTA, AAC. Namun terjadi penyisipan basa nitrogen T di antara C dan G pada urutan basa nitrogen awal, sehingga mengakibatkan urutannya berubah menjadi CTG, GCT, AAC. Yang terakhir dari mutasi gen ini akibat jumlah basa nitrogen adalah duplikasi atau penggandaan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu pada awalnya urutan basa nitrogen seperti sebelum-sebelumnya yaitu CGG, CTA, AAC. Karena di sini terjadi duplikasi pada basa nitrogen T di antara C dan A, sehingga mengakibatkan basa nitrogennya urutannya berubah menjadi CGG, CTT, AAC.
Akibat perubahan jenis basa nitrogen sendiri kita mengetahui ada dua, yaitu transisi dan juga transversi. Bedanya antara transisi dan transversi yaitu terletak pada perubahan jenis basa nitrogennya. Kalau misalkan transisi itu dari basa purin menjadi purin lainnya. Misalnya dari purin adenin A berubah menjadi guanin G atau sebaliknya. Nah, kalau misalkan transversi itu perubahan dari purin menjadi pirimidin atau yang berbeda jenis basa nitrogennya. Nah, di sini kita ketahui dari contoh transisi yang tertera yaitu ada perubahan basa purin dengan purin lainnya, tetapi juga berlaku untuk pirimidin dengan pirimidin pula. Nah, di sini contohnya yaitu CCG, AAG, CGA. Nah, di sini A akan berubah menjadi purin lainnya, yaitu berarti dia berubah menjadi guanin atau G. CCG, AAG, CGG. Itulah hasil finalnya. Nah, sementara transversi kita ketahui adalah perubahan basa purin menjadi pirimidin. Di sini kita tahu contohnya yaitu CCG, AAG, CGA berubah menjadi CCG, AAG, dan CGT. Perubahan terletak pada basa adenin yang terakhir yaitu purin adenin berubah menjadi basa pirimidin timin atau T. Jenis mutasi gen adalah mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen. Nah, mutasi ini terjadi karena adanya transposisi atau perubahan letak basa-basa nitrogen pada rantai nukleotida. Misalnya saja contohnya adalah GTT, CAT, ACC akan berubah menjadi GTT, CTA, ACC. Jadi di sini ada pertukaran posisi atau kita tahu tadi transposisi. Sebenarnya ini bebas. Kita tidak tahu letaknya di mana mutasi gen tersebut. Jadi tidak selalu pada posisi yang berada di contoh tersebut. Nah, yang berikutnya kita mengetahui mengenai mutasi kromosom. Mutasi kromosom sendiri yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan terhadap struktur kromosom dan perubahan terhadap jumlah kromosom. Dalam struktur kromosom kita mengetahui ada 5 macam, yaitu inversi, translokasi, delesi, katenasi, dan duplikasi. Dalam jumlah kromosom sendiri yaitu ada euploidi dan aneuploidi. Dalam perubahan pada struktur kromosom ini hampir sama seperti mutasi gen, namun bedanya terletak pada di sini perubahan terjadi pada kromosom. Nah, mutasi kromosom sendiri yaitu mutasi yang terjadi pada kromosom, seperti namanya ya, mutasi kromosom, atau disebut juga sebagai aberasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom sendiri mengakibatkan adanya perubahan struktur dan jumlah kromosom, dan banyak terjadi pada tumbuhan. Nah, berikutnya kita akan mengetahui adanya mutasi kromosom yang pertama, yaitu perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur kromosom yang disebabkan oleh delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Nah, di sini kita mengetahui contohnya ada struktur kromosom yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena terjadi delesi yaitu penghilangan atau patah pada bagian D sehingga mengakibatkan kromosomnya berubah struktur menjadi A, B, C, E, F, G, H. Yang kedua yaitu duplikasi, seperti namanya duplikasi, yaitu bertambahnya atau penduplikasian sehingga kromosom kelebihan gen. Misalkan pada contoh, ini urutannya seperti tadi yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu terjadi duplikasi pada bagian B dan C, sehingga mengakibatkan
perubahan struktur kromosom menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Inversi kromosom sendiri adalah peristiwa berubahnya urutan letak gen pada kromosom sehingga urutannya terbalik. Misalnya saja pada contoh urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, karena terjadi inversi, terjadi perubahan tata letak sehingga mengakibatkan urutannya berubah menjadi A, D, C, B, E, F, G, H. Yaitu perubahan pada B, C, D menjadi D, C, B dibalik. Translokasi. Dari namanya sendiri translokasi, yaitu kita tahu bahwa trans itu sendiri seperti kalau misalkan pada kehidupan sehari-hari, trans itu seperti menembus suatu tempat yang berbeda. Nah, sama pada translokasi kromosom di sini, yaitu adalah berpindahnya segmen kromosom atau patahan kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Nah, di sini kita ketahui ada dua macam kromosom yang berbeda, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan ada M, N, O, P, Q, R. Ini sudah berbeda jenis kromosom juga. Translokasi di sini terjadi pada bagian AB pada kromosom yang pertama dan pada MNO pada bagian kromosom yang kedua. Karena terjadi translokasi sehingga mengakibatkan urutannya menjadi berubah, yaitu menjadi MNO CDE-FGH dan yang bawah menjadi ABPQR. Jadi seperti berpindah tempat ke kromosom lain, dari patahan kromosom tersebut. Yang terakhir yaitu adanya katenasi. Katenasi adalah peristiwa kromosom homolog yang berdekatan pada ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Di sini kita ada gambarannya, yaitu adanya kromosom. Ini ujung-ujungnya karena berdekatan sehingga mengakibatkan dia berubah sehingga dia membentuk suatu lingkaran. Kita menjelaskan mengenai mutasi kromosom, yaitu pada jumlah kromosomnya. Yang pertama yaitu ada euploidi. Euploidi ini adalah perubahan pada seluruh materi genetik dalam satu set kromosom atau genom, sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Nah, di sini contohnya misal di sini normalnya dia adalah diploid, yaitu 2N. Karena mutasi dia menjadi 3N, 4N, atau 5N dan selebihnya. Atau sebutannya menjadi triploid, tetraploid, dan berikutnya. Contoh dari euploidi sendiri adalah seperti contohnya yang kita banyak ketahui, yaitu buah semangka. Nah, di sini terjadi pada semangka, yaitu semangka tidak menghasilkan biji. Dimana di sini berarti bahwa semangka mandul, tidak bisa menghasilkan tumbuhan lain lagi, yaitu aneuploidi. Aneuploidi sendiri adalah perubahan jumlah kromosom dalam individu sehingga jumlah kromosom sendiri bisa bertambah banyak atau menjadi sedikit. Nah, di sini ada berbagai jenis aneuploidi, ada nulisomi, ada monosomi ganda, trisomi. Nah, perbedaannya yaitu pada pengurangan dan penambahan dari kromosom itu sendiri. Misal normalnya adalah diploid, yaitu 2N. Pada nulisomi dia ini ada rumusnya, yaitu 2N min 2 atau dikurangi 2. Jadi kalau misalkan dalam manusia, misalkan diploid itu 46, berarti jika dikurangi 2 menjadi 44. Nah, kalau monosomi itu adalah 2N dikurangi 1. Berarti kalau misalkan manusia 46 menjadi 45. Dan berlaku sama seperti yang lainnya, hanya terletak perbedaannya pada rumus-rumusnya saja. Nah, kalau misalkan monosomi ganda, yaitu jika di dalam sel terdapat dua pasangan kromosom yang kehilangan satu kromosom. Jadi 2N min 1 min 1 kembali.
Kalau trisomi itu adalah dijumlahkan. Jadi misalkan 2N ditambah 1. Nah, jadi seperti kalau misalkan di manusia sendiri kromosomnya ada 46 ditambah 1 jadi 47, seperti itu. Nah, dari mutasi-mutasi ini, pada mutasi trisomi itu dia menghasilkan namanya trisomi pada autosom, itu menghasilkan beberapa sindrom-sindrom tertentu. Yang pertama itu kita tahu ada sindrom Down atau Down syndrome. Itu trisomi pada autosom 21. Disebabkan karena pembelahan sel abnormal sehingga terbentuk lebih banyak material genetik. Nah, yang kedua yaitu ada sindrom Edwards, yaitu trisomi pada autosom 18. Nah, penderita sindrom Edward ini dilahirkan oleh wanita, biasanya kecenderungannya dilahirkan oleh wanita berusia 35 tahun ke atas. Sementara yang terakhir yaitu sindrom Patau, terjadi pada trisomi autosom 13, yaitu sindrom berupa keterbelakangan mental, kepala kecil, bibir sumbing, langit-langit mulut bercelah, memiliki kelainan pendengaran, atau bahkan kelainan jantung. Nah, jika trisomi ini terjadi pada gonosom, itu ada sindrom Klinefelter, yaitu trisomi pada kromosom X. Ciri-cirinya yaitu berjenis kelamin laki-laki, testis tidak tumbuh, aspermia atau tidak menghasilkan sperma atau mandul, payudara tumbuh atau membesar, lalu gaya dan suara mirip wanita. Yang kedua yaitu ada sindrom triple X atau triple X ini pada wanita, dan sindrom XYY atau pada pria. Nah, yang kelima yaitu ada tetrasomi. Kalau tetrasomi itu adalah 2N plus 2, jadi ditambah 2. Dan yang terakhir yaitu ada tetrasomi ganda, yaitu 2N plus 2 plus 2. Ini sama seperti monosomi ganda. Cuman kalau monosomi adalah dikurangi 1. Kalau ini tetrasomi, karena tetrasomi ganda jadinya ditambah 2 ditambah 2. Kita akan mempelajari mengenai penyebab mutasi. Penyebab mutasi sendiri ada 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau sebutan lainnya yaitu mutasi spontan, terjadi tanpa campur tangan manusia. Nah, mutasi ini berlangsungnya biasanya terjadi secara lambat dan sebenarnya jarang terjadi. Tetapi sekalinya terjadi ini bersifat merusak, dan kalau misalkan tidak bisa menyesuaikan diri, maka biasanya individu tersebut tidak bisa bertahan lama. Kalau misalkan bertahan pun akan menghasilkan mutasi pada keturunan berikutnya. Nah, biasanya penyebab mutasi alami ini adalah radiasi sinar ultraviolet, radiasi sinar kosmik dari luar angkasa, zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh, dan juga kesalahan pada proses replikasi DNA. Berikutnya itu mutasi buatan. Mutasi buatan ini terjadi dengan disengaja, yaitu disengaja atau memang sengaja dibentuk oleh manusia. Mutasi buatan juga disebut mutasi terinduksi. Nah, mutasi ini biasanya ada bahan-bahan tertentu, yaitu ada bahan kimia, ada bahan biologi. Kalau misalkan bahan kimia, yaitu menggunakan senyawa-senyawa kimia tentunya. Seperti contohnya adalah pestisida, lalu asam nitrat, agen alkilasi, dan kolkisin, dan lain-lain. Kalau misalkan bahan biologi sendiri, yaitu berupa virus dan bakteri. Nah, misalnya saja adalah virus campak atau virus hepatitis yang menyebabkan atau menimbulkan adanya aberasi pada darah dan sumsum tulang, dan lain-lain.
yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama ada meningkatkan produksi pertanian. Seperti tadi ada pestisida, itu bisa meningkatkan produksi pertanian. Bisa tanaman padi, gandum, tomat, dan lain-lain. Lalu dampak positif yang kedua yaitu varietas tanaman baru yang bisa menghasilkan buah-buah tanpa biji seperti semangka tadi. Yang ketiga adanya mutasi radiasi dengan sinar gamma sehingga menghasilkan bibit unggul. Setelah itu ada mutasi pada mikroorganisme yang meningkatkan hasil antibiotik. Misalnya mutasi pada penicillium yang menghasilkan antibiotik penicillin. Dampak negatif mutasi juga banyak ya, karena mutasi sendiri sangat beresiko. Yang pertama yaitu seperti yang tadi saya jelaskan dalam kromosom, yaitu terjadi sindrom, ada Down syndrome, ada sindrom Edward syndrome, XXX, dan sindrom-sindrom lainnya. Lalu berikutnya adanya karena buah tanpa biji tadi itu bisa mengakibatkan tanaman mandul atau tidak bisa atau kesulitan mendapatkan generasi penerusnya. Lalu berikutnya adanya pemberian insektisida yang tidak sesuai dosis bisa mengakibatkan hama yang resisten akan mengalami peledakan jumlah sehingga malah bisa merusak tanaman budidayanya. Berikutnya itu adanya penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi ini dapat mengakibatkan tumbuhnya kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Yang terakhir adalah hubungan antara mutasi dengan proses evolusi sendiri. Mengapa bisa terkait oleh proses evolusi? Karena dengan adanya mutasi, adanya perubahan-perubahan tadi akan menghasilkan variasi-variasi sifat yang menimbulkan keanekaragaman pada organisme sendiri, sehingga akan timbul spesies-spesies baru yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya, sehingga disitu mengakibatkan perubahan pada kehidupan atau ekosistem sendiri dalam bumi. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.